Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS ya. STS atau UTS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD ya atau MI semester 1 kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Agar tanaman apotik hidup subur harus titik-titik. A. Ditanam di rumah. B. Dibiarkan saja. C. Dipupuk. D. Dibinasakan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu dipupuk ya. C jawabannya. Kita lanjut. Komentar, tanggapan, atau ancaman disebut dengan A. Informasi, B. Saran, C. Kritik, D. Amanat. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu kritik ya jawabannya. Oke, untuk mencegah tanah longsor dari lereng gunung, petani membuat sengkedan. Nah, istilah lain dari sengkedan adalah A. Suara, B. Reboisasi, C. terasa ring, D. abrasi. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu terasering ya. C ya jawabannya. Lanjut. Ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada atau berupa keras lemahnya cara mengucapkan kata disebut A. Suara, B. Artikel, C. Intonasi, D. Lafal. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu intonasi ya. C jawabannya. Lanjut. Mobil yang dilengkapi dengan peralatan medis untuk mengangkut orang sakit adalah A. Angkutan, B. Ambulans, C. Taksi, D. Travel. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu ambulans ya. B jawabannya. Lanjut. Penulisan tempat tanggal lahir di bawah ini yang benar adalah A. Ngawi, 25 Maret 2015. M-nya huruf kecil ya pada kata Maret. Lalu ada B. Ngawi, 25 Maret, M-nya huruf besar 2005. C. Ngawi titik ya pakai titik 25 Maret, M-nya huruf kecil 2005. D. Ngawi titik 2 25 Maret, M-nya huruf besar 2005. Jawaban benar adalah B ya, Ngawi, 25 Maret ya, M-nya huruf besar 2005. B ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Lingkungan rumah yang bersih membuat penghuni rumah merasa A. Nyaman, B. Bosan, C. Jenuh, D. Damai. Oke, jawaban yang benar adalah
Jawabannya A, yaitu nyaman ya. A jawabannya. Lanjut. Puisi yang berisikan cerita sedih adalah A. Himne, B. Romansa, C. Elegi, D. Ode. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu elegi. Puisi yang berisikan cerita sedih adalah elegi. C jawabannya. Lanjut. Penghargaan pemerintah yang diberikan kepada lingkungan terbersih adalah A. Kebersihan, B. Kalpataru, C. Adipura, D. Upakarti. Jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu Kalpataru ya. B jawabannya. Kita lanjut. Urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat disebut A. Amanat, B. Tema, C. Latar, D. Alur. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D, yaitu alur ya jawabannya. Jadi urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat disebut dengan alur. Lanjut. Tokoh yang berwatak jahat dan selalu melawan tokoh utama disebut A. Pemeran utama, B. Protagonis, C. Antagonis, D. Sistematik. Jawaban yang benar adalah C, yaitu antagonis ya. C jawabannya antagonis. Lanjut. Susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau menjelaskan sesuatu disebut A. Non-fiksi, B. Cerita, C. Dongeng, D. Fiksi. Jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu cerita ya. B jawabannya. Berikut ini merupakan tanggapan terhadap penjelasan tokoh kecuali A. Kritik, B. Nasihat, C. Saran, D. Mendiamkan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu mendiamkan ya, kecuali. Berikut ini merupakan tanggapan terhadap penjelasan tokoh kecuali mendiamkan. D ya jawabannya. Waktu yang tepat terjadinya peristiwa dalam cerita disebut waktu yang tepat terjadinya peristiwa dalam cerita disebut A. Latar, B. Alur, C. Amanat, D. Tema. Jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu latar. Waktu yang tepat terjadinya peristiwa dalam cerita disebut dengan latar. A ya jawabannya.
Sungai yang tersumbat oleh sampah menyebabkan A. Lautan, B. Banjir, C. Bersih, D. Kebakaran. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu banjir. Sungai yang tersumbat oleh sampah menyebabkan banjir ya. Jawabannya adalah B. Jadi apabila kita membuang sampah sembarangan ya, seperti membuang sampah ke sungai, akan membuat sungai itu tersumbat dan sampah itu menyebabkan banjir ya. B jawabannya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab A. Semua warga sekolah, B. Guru, C. Siswa, D. Penjaga. Oke, jawaban yang benar adalah A. Semua warga sekolah ya. A jawabannya. Jadi menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Jika ingin menjadi pengrajin tahu, maka harus melakukan kunjungan ke A. Pembeli tahu, B. Penjual tahu, C. Konsumen tahu, D. Produsen tahu. Oke, jawaban yang benar adalah D. Produsen tahu ya. Jika ingin menjadi pengrajin tahu, kamu harus melakukan kunjungan ke produsen tahu. Jawabannya D. Yang perlu dicantumkan dalam laporan kunjungan adalah A. Alamat rumah, B. Tujuan, C. Saran, D. Manfaat. Oke, jawaban yang benar adalah B. Tujuan. Yang perlu dicantumkan dalam laporan kunjungan adalah tujuan. Jawabannya adalah B. Lanjut. Tanah untuk menanam tanaman apotek hidup lebih baik adalah A. Subur, B. Tandus, C. Padas, D. Tanah alot. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu subur. Ya, tanah untuk menanami tanaman apotek hidup yang lebih baik adalah subur. A jawabannya. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika memerankan tokoh drama dengan baik, kecuali A. Mendengarkan penjelasan dengan baik, B. Menjiwai peran yang akan dibawakan, baik karakter atau sifat maupun penampilan, C. Melatih teknik olah vokal dan gerak, D. Menghafalkan naskah drama dengan sungguh-sungguh. Oke, jawaban yang benar adalah A. Mendengarkan penjelasan dengan baik ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Membaca secara garis besar untuk mendapatkan gambaran isi buku atau teks bacaan disebut dengan membaca. A. Sekilas atau skimming, B. Memindai, C. Dalam hati, D. Indah.
Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu sekilas atau skimming ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Kalimat berikut yang berisi ajakan adalah A, betapa aku suka keamanan. B, sebaiknya kita hidup saling tolong-menolong. C, jangan lupa kau periksa pintu dan jendela. D, mari kita jaga lingkungan. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah jawabannya D, mari kita jaga lingkungan. Kalimat berikut yang berisi ajakan adalah mari kita jaga lingkungan. Kau pahlawanku. Oke, intonasi yang tepat ketika mengucapkan kata kau ya, seharusnya A, lembut. B, sedang. C, rendah. D, tinggi. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu tinggi ya. D jawabannya. Lanjut. Nasihat yang disampaikan penyair lewat puisinya disebut A, amanat. B, tema. C, rima. D, irama. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu amanat ya jawabannya. Lanjut. Oke, langkah pertama dalam mengarang adalah langkah pertama dalam mengarang adalah A, memberi judul. B, memberi kerangka karangan. C, menentukan tema. D, mengembangkan kerangka karangan. Oke, jawaban yang benar adalah C, menentukan tema ya. C jawabannya. Langkah pertama dalam mengarang yaitu menentukan tema. C. Oke, perjuangan para pahlawan patut diteladani. Oke, sinonim kata diteladani atau persamaan kata diteladani adalah A, diabaikan. B, contoh. C, dikerjakan. D, disanjung. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu dicontoh. Jadi persamaan kata diteladani adalah dicontoh. B jawabannya. Lanjut. Berikut ini adalah nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dalam peran masing-masing tokoh dalam isi cerpen kecuali A, nilai moral. B, nilai kemanusiaan. C, nilai estetika. D, nilai pesan. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu nilai pesan ya. D jawabannya.
Selamat pagi para pendengar setia. Berita pagi ini diawali oleh berita seorang anak Indonesia yang berhasil mendapatkan gelar juara di lomba robot di Inggris. Nah, penyiar tersebut berbicara melalui A. Internet, B. Telepon, C. Radio, D. Televisi. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu radio ya. Karena di sini katanya para pendengar yang setia, berarti itu berbicara melalui radio. C jawabannya. Aku merasa sangat titik-titik karena teman-teman mau datang pada perayaan ulang tahunku. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Gelisah, B. Sedih, C. Prihatin, D. Bahagia. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu bahagia ya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat atas yaitu bahagia. D jawabannya. Kita lanjut ya, nomor 30 ya. Nomor 30. Kalimat yang tepat ketika mengawali pembicaraan di telepon adalah A. Terima kasih telah menelpon, B. Selamat pagi, bisa bicara dengan Andi, C. Hai, bagaimana kabarnya, D. Di mana rumah kamu. Oke, jawaban yang benar adalah B ya. Selamat pagi, bisa bicara dengan Andi, B ya jawabannya. Di kalimat yang tepat kalimat yang tepat ketika mengawali pembicaraan di telepon yaitu selamat pagi, bisa bicara dengan Andi. Ya, B jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Halo, selamat malam Rani. Titik. Nah, kalimat yang tepat untuk menjawab percakapan telepon di atas adalah A. Maaf, ini sudah tengah malam. B. Selamat malam. Iya, kabarku baik. C. Iya, selamat malam juga. D. Rumah saya di Semarang. Oke, jawaban yang benar adalah C. Iya, selamat malam juga ya. C jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal nomor 32. Riko dan Roni. Riko, Andi, dasar kamu itu orang miskin, kata si Riko. Lalu Roni berkata, kok jangan bentak-bentak dia seperti itu. Riko, biarlah, memang dia pantas dibentak. Andi, maafkan aku jika salah. Nah, watak Riko dalam kutipan percakapan di atas adalah A. Pemaaf, B. Peduli, C. Ramah, D. Kasar. Jawaban yang benar adalah D ya, kasar. Watak Riko dalam kutipan percakapan di atas adalah kasar. D jawabannya. Karya sastra yang dipentaskan di atas panggung melalui dialog atau gerak disebut A. Puisi, B. Pantun, C. Drama, D. Pidato. Oke, jawaban yang benar adalah C. Drama jawabannya.
Jalannya cerita dalam drama disebut A. Alur, B. Latar, C. Setting, D. Watak. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu alur jawabannya. Perintah, nasihat, permintaan, atau amanat yang disampaikan lewat orang lain dinamakan A. Hadiah, B. Pesan, C. Berita, dan D. Pengumuman. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu pesan jawabannya. Rina adalah anak yang rajin, Doni adalah anak yang pemalas. Nah, kata sambung yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Atau, B. Walaupun, C. Sedangkan, D. Meskipun. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu sedangkan ya jawabannya. Jadi Rina adalah anak yang rajin, sedangkan Doni adalah anak yang pemalas. Jadi C ya jawabannya. Oke, soal nomor 37. Oke. Andi suka membaca buku. Andi menjadi berpengetahuan luas. Nah, penggabungan ya dua kalimat di atas yang tepat adalah A. Andi suka membaca buku meskipun ia menjadi berpengetahuan luas. B. Andi suka membaca buku sehingga ia menjadi berpengetahuan luas. C. Andi menjadi berpengetahuan luas sehingga ia suka membaca buku. D. Andi suka membaca buku dan ia suka berpengetahuan luas. Oke, jawaban yang benar adalah B. Andi suka membaca buku sehingga ia menjadi berpengetahuan luas ya. B jawabannya. Lembar pengumuman, berita atau ajakan yang dilengkapi dengan gambar-gambar menarik untuk menarik seseorang untuk melihatnya dinamakan A. Undangan, B. Iklan, C. Perangko, D. Resep. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu iklan ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Dalam waktu yang sudah titik-titik, kamu seharusnya tidak boleh bermain di luar karena hal itu berbahaya. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Terlalu pagi, B. Sangat siang, C. Turun senja, dan D. Tengah malam. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu tengah malam ya. D jawabannya. Oke, dalam waktu yang sudah tengah malam, kamu seharusnya tidak boleh bermain di luar karena hal itu berbahaya ya. Jadi D ya jawabannya. Kita lanjut. Soal nomor 40. Tony adalah anak yang baik. Ia begitu peduli ketika ada temannya yang kesusahan. Antonim dari kata peduli adalah, antonim itu lawan kata ya. Di lawan kata dari kata peduli adalah A. Perhatian, B. Pengorbanan, C. Acuh, D. Benci. Oke, jawaban yang benar adalah
Oke, jawabannya C, yaitu acuh jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.